Bab 1551, muncul. Ahli alam keabadian dewa sangat waspada terhadap Raja Iblis Tulang, tetapi setelah Raja Iblis Tulang menghilang, dia tahu Aksawijaya tidak berniat melanjutkan permusuhan. Dia memerintahkan orang untuk membawa pria besar itu ke dalam keluarga Adisa, lalu berkata, cara keluarga Adisa menjamu tamu tentu tidak seperti ini, tetapi aku juga belum pernah melihat tamu yang belum masuk rumah sudah membuat keributan dan tidak menghormati tuan rumah. Apa aku harus memperlakukannya dengan hormat saat dia datang membuat masalah? Aksawijaya menjawab, apakah saudara Murditiasaku yang datang ke sini bukan seorang tamu? Dia terluka parah hari ini, tapi aku tidak melihat keluarga Adisa mengundang dia masuk untuk dirawat. Menyebut nama Murditiasa, ahli itu mengernyit. Dia tahu persis apa yang terjadi siang tadi, dan memang tidak ada yang mencoba menghentikan pertarungan tersebut. Ahli tingkat alam jalan hidup dewa berkata, Tuan muda, mungkin Anda tidak tahu. Murditiasa berulang kali memaksa masuk ke keluarga Adisa dan bahkan berani melecehkan nona kami dengan kata-kata. Itu sebabnya kami tidak membiarkannya masuk. Dengan kekuatannya, dia bisa saja pergi jika mau. Apakah ini juga salah kami? Mendengar ini, Murditiasa membantah, kapan aku melecehkan dia? Aksawijaya berkata, menolak saudara-saudaraku masuk mungkin bukan masalah besar, tapi mengapa kalian harus menyerang? Bahkan membiarkan orang luar ikut campur. Selain itu, aku datang ke sini bukan hanya untuk membela saudaraku, aku juga datang untuk melamarnya. Semua kultivator yang hadir terkejut mendengar ini. Bahkan Murditiasa sendiri tidak menyangka Aksawijaya akan berbicara sejujur itu dan secepat ini. Ahli alam jalan hidup dewa itu mengernyit, melamar. Kalian terlambat, keluarga kami sudah mempertimbangkan pernikahan untuk nona kami. Baik dari segi status maupun bakat, Murditiasa tidak sebanding dengan pewaris muda Sekte Hentian Langit. Dia juga sangat berbakat dalam alkimia. Aku yakin tuan kami akan menyetujui pernikahan itu. Murditiasa sebaiknya menyerah demi kebaikan semua. Sebagai temannya, Anda seharusnya menasihatinya. Aksawijaya tersenyum, pernikahan itu belum ditetapkan, jadi belum ada yang pasti. Keluarga Adisa terkenal dengan keahlian alkimia. Bahkan jika beraliansi dengan Sekte Hentian Langit, status kalian tidak akan banyak meningkat. Lebih baik pertimbangkan saudaraku ini. Kami telah menyiapkan mahar yang jauh lebih berharga daripada apa yang bisa ditawarkan Sekte Hentian Langit. Kata-kata Aksawijaya membuat wajah pemuda di depan pintu keluarga Adisa menjadi masam. Dia merasa ditantang langsung. Dengan reputasinya sebagai salah satu jenius terkemuka di wilayah ini, dia tidak terima diperlakukan seperti ini. Namun, dia tahu kekuatan Aksawijaya. Semua orang melihatnya tadi. Dia tidak bisa bertindak gegabah. Aksawijaya menambahkan, kekuatan di tingkat alam hukum Dewa Ketiga memang mengesankan untuk generasi muda, tapi masih tidak seberapa dibandingkan Murditiasa. Dan tentang mahar, aku memiliki resep pil tingkat kekaisaran, pil 9 nyawa, yang mungkin sudah lama hilang. Bahkan lembah 1000 obat mungkin tidak memilikinya. Ditambah 3 jenis api langka. Cukup mengesankan, bukan? Ucapan ini membuat wajah ahli keluarga Adisa berubah. Tawaran Aksawijaya sangat menarik, terutama bagi keluarga alkimia seperti mereka. Saat itu, suara seorang gadis terdengar dari pintu. Apa kalian pikir aku ini siapa? Aku sudah bilang, aku tidak akan menikah. Sampai aku menemukan orang yang layak, tidak ada yang bisa. Seorang gadis muncul, wajahnya penuh amarah. Dia menatap semua orang dengan tatapan tajam dan berkata, jika ingin menikah denganku, dia harus menjadi pewaris lembah 1000 obat. Kita akan lihat siapa yang menang dalam pemilihan mendatang. Melihat gadis itu, Murditiasa tiba-tiba berdiri tegak, berusaha tampil seperti seorang ahli. Aksawijaya mendorongnya ke depan sambil tersenyum, waktunya menunjukkan kemampuanmu. Raih gelar pewaris lembah 1000 obat, lalu kita kembali melamar. Bab 1552, Dugaan. Semua orang yang hadir tertegun sejenak. Tak ada yang menyangka situasinya akan seperti ini. Nama Murditiasa tidaklah asing di wilayah dunia 9 langit bawah. Teknik khas dari sekte pelepasan hara yang ia gunakan cukup unik, mudah diingat oleh siapapun. Ditambah lagi, Murditiasa adalah seorang jenius sejati, dikenal akan sikapnya yang sombong dan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Banyak yang telah menyaksikan pertumbuhannya selama ini. Namun, tak seorang pun pernah mendengar bahwa dia menguasai keterampilan meracik obat. Bahkan Murditiasa sendiri tampak terkejut,
tak memahami maksud Aksa Wijaya. Sementara itu, kepala pelayan keluarga Adisa tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon terbesar. Jika dia benar-benar ahli meracik obat, dia tidak mungkin berkali-kali ditolak di depan pintu kami. Apakah menurutmu menjadi pewaris lembah 1000 obat adalah hal yang bisa dilakukan sembarang orang? Bakat tinggi dan kekuatan tempur hebat pun tidak ada artinya di lembah 1000 obat. Di sana, yang dilihat bukan itu. Belum sempat kepala pelayan menyelesaikan kalimatnya, Aksa Wijaya sudah menutup telinganya dengan jari dan berbalik pergi, tidak tertarik mendengarkan. Nandar Petok melirik Tuan Muda Sekte Hentian Langit dan berkata melalui transmisi suara, "Tuan Muda, jangan menentang Saudara Aksa. Dia adalah orang besar yang kami undang dari 9 benua. Bahkan Sekte Hentian Langit pun suatu hari nanti akan mengundangnya. Kau sudah melihat kemampuannya, jangan sampai kau menyesal nantinya." Tuan Muda tersebut tertegun mendengar ini. Ia pun memandang serius punggung Aksa Wijaya yang perlahan menjauh, sambil mengingat kembali pertarungan sebelumnya. Rasa kagum memenuhi hatinya. Sebagai seseorang dengan status tinggi, ia tahu betul bahwa para tokoh besar pernah mengirim utusan ke 9 benua untuk membawa seorang pemuda yang menonjol. Pemuda itu memiliki jalan yang berbeda dari kebanyakan orang, sehingga menarik perhatian para tokoh besar. Bahkan, demi beberapa murid mereka, para tokoh ini sangat ingin menemukan cara untuk membantu mereka mencapai terobosan. Di Sekte Hentian Langit sendiri, ada seorang yang serupa. Secara generasi, orang itu jauh lebih tinggi darinya, dengan status yang juga jauh lebih besar. Namun, karena ia pernah disegel menggunakan metode rahasia, usia biologisnya tidak jauh berbeda dengan Arman Kasdari sang Tuan Muda Sekte Hentian Langit. Beberapa tahun lalu, segelnya dibuka, tetapi ia hampir tidak pernah muncul. Meski begitu, para petinggi sekte sangat menghormatinya. Nandar Petok, yang memiliki hubungan baik dengan Arman Kasdari, memberinya peringatan ini untuk memberinya kesempatan berpikir lebih jernih. Setidaknya, ia tidak langsung membuat masalah dengan Aksa Wijaya. Jika itu terjadi, bisa jadi ia akan menghadapi kesulitan besar. Di sisi lain, Murdi Tiasa mulai merasa gugup. Ia tidak yakin apakah Aksa Wijaya sedang bercanda atau tidak, tetapi di depan Soraya Adisa, ia tidak ingin kehilangan muka. Terlebih lagi, Arman Kasdari ada di sana. "Soraya Adisa, jangan khawatir. Aku pasti akan mengalahkan orang itu. Kita akan bertemu lagi di lembah 1000 obat. Bersiaplah untuk menikah denganku," katanya sambil berbalik dengan penuh percaya diri, merasa dirinya sangat keren. Setelah keempatnya pergi, seorang ahli keluarga Adisa berkata kepada Arman Kasdari, "Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak menyangka pemuda itu memiliki seorang ahli alam keabadian dewa yang melindunginya. Meski begitu, aku juga tidak mengenal ahli itu. Tidak tahu dari mana dia berasal. Hanya saja, luka anak itu tidak serius. Meski cukup parah, nyawanya tidak terancam. Anak itu benar-benar menahan diri. Untuk urusan penyembuhan, keluarga Adisa akan mengurus sepenuhnya. Jangan khawatir, dalam waktu sebulan, ia akan pulih sepenuhnya. Fokuskan perhatianmu pada seleksi pewaris lembah 1000 obat. Di sana, latar belakang tidak diperhitungkan. Jika kau benar-benar bisa menjadi pewaris lembah 1000 obat dan kelak menjadi pemimpin Sekte Hentian Langit, namamu akan menjadi legenda di dunia 9 langit bawah. Kau bahkan bisa memenangkan hati gadis itu. Jadi, kau harus bekerja lebih keras." Arman Kasdari mengangguk hormat kepada ahli itu. "Aku mengerti. Biarkan dia tinggal di sini untuk pemulihan. Kami sudah memesan penginapan di kota, menunggu lembah 1000 obat menerima kami." Setelah itu, ia menoleh ke arah Soraya Adisa. "Kau pasti akan menjadi milikku." Soraya Adisa menjawab, "Kalau begitu, buktikan dengan menjadi pewaris lembah 1000 obat. Aku juga akan ikut seleksi ini. Jika dalam hal ilmu alkimia kau bahkan tidak lebih baik dariku, maka tidak ada gunanya membicarakan hal lain. Sampai jumpa di lembah 1000 obat." Arman Kasdari mengangguk dan meninggalkan kediaman keluarga Adisa. Di sisi lain, Aksa Wijaya dan rombongannya terbang cepat di udara. Murdi Tiasa tampak penuh harapan. "Bos, jangan bercanda. Apa aku benar-benar bisa menjadi pewaris lembah 1000 obat? Aku memang paham sedikit tentang alkimia, tapi kau tahu aku tidak terlalu ahli." Aksa Wijaya tersenyum. "Selama aku ada, apa yang perlu kau khawatirkan?" Nandar Petok, yang mendengar ini, segera mengingatkan, "Saudara Aksa, sepertinya aku tahu apa yang ingin kau lakukan.
tetapi kau harus berhati-hati. Para alkemis di Lembah Seribu Obat sangat berbakat dan berpengalaman. Seleksi ini pasti diawasi langsung oleh petinggi mereka. Jika sampai ketahuan murni tiasa curang, masalahnya bisa besar. Aksa Wijaya tertawa. Kadang-kadang, meracik obat tidak harus dilakukan sendiri. Selama ada aku sebagai asistennya, sedikit kekurangannya tidak masalah. Lagi pula, kalau ketahuan, paling aku rebut saja posisi pewaris itu. Lebih baik daripada membiarkan orang lain mendapatkannya. Musuh cinta Murdi Tiasa sudah terlalu banyak. Nandar Petok masih tampak khawatir. Namun, Murdi Tiasa terlihat bersemangat. Aku percaya, bos, kau memang paling bisa diandalkan. Malam ini aku harus belajar dasar-dasar alkimia lagi. Meski hanya berpura-pura, aku harus melakukannya dengan meyakinkan. Bos, tenang saja. Aku tidak akan mempermalukanmu. Kembali ke penginapan, Murdi Tiasa belajar teknik alkimia dari Aksa Wijaya. Ternyata, Murdi Tiasa memang punya sedikit bakat dalam bidang ini. Kemampuannya bahkan lebih baik daripada beberapa alkemis biasa. Namun, karena ia lebih fokus pada pelatihan kekuatan, ia tidak banyak mencapai kemajuan dalam alkimia. Meski begitu, ia masih mampu membuat beberapa pil kelas tinggi. Di ruang tamu keluarga Adisa. Apa benar seperti itu? Anak muda itu sekuat yang kau katakan? Tanya kepala keluarga Adisa, ayah dari Soraya Adisa. Ia adalah seorang alkemis tingkat raja, salah satu yang termuda dan paling berbakat di tingkatnya. Ia bertanya kepada dua orang, seorang kultivator alam jalan hidup dewa dan seorang ahli alam keabadian dewa. Kultivator alam jalan hidup dewa menjawab, sangat kuat, bahkan luar biasa. Jika ia tidak menyembunyikan kekuatan aslinya, di tingkatan yang sama, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anak dari Sekte Hentian Langit yang merupakan kultivator fisik berbakat pun tidak mampu melawan. Jika pemuda itu ingin membunuhnya, itu pasti bukan masalah. Ahli alam keabadian dewa menambahkan, Tuan, Anda tidak perlu menyelidiki identitasnya. Jika dipikirkan baik-baik, tidak sulit menebak. Murdi Tiasa dan anak-anak dari Sekte Gagak Hitam sebelumnya pergi ke 9 benua. Nandar Petok juga diperintahkan untuk mencari seorang pemuda di sana. Pemuda itu terkenal sebagai seorang jenius ekstrim yang bahkan telah mencapai alam spiritual dewa, menarik perhatian banyak tokoh besar. Melihat hubungan mereka sekarang, ditambah kekuatan luar biasa pemuda itu, dia pastilah jenius misterius yang berasal dari 9 benua. Bab 1553, sebelum memasuki lembah. Kepala keluarga Adisa mengangguk. Tampaknya benar, tetapi ini pertama kalinya aku melihat bocah searogan itu. Bahkan lebih agresif daripada Murdi Tiasa. Sepertinya mereka yang bergaul dengan Murdi Tiasa memang orang-orang yang tidak takut apapun. Seorang ahli tingkat alam keabadian dewa berkata, dia memang punya modal untuk sombong. Aku mendapat kabar bahwa banyak sekte besar sudah mengirimkan undangan, hanya menunggu dia datang. Tetapi bocah ini tampaknya tidak terburu-buru, malah seolah menghilang. Tidak tahu kenapa dia datang ke sini. Tapi kekuatan tempurnya tak perlu diragukan lagi. Hanya mereka yang menempuh jalan itu yang bisa memiliki kekuatan melampaui batas seperti ini. Dengan modal itu, dia bisa bertindak sesuka hati. Percayalah, tak lama lagi ketika identitasnya terungkap, tidak ada yang berani meremehkannya. Aku dengar dia juga akan masuk ke Lembah Seribu Obat. Apakah dia seorang alkemis? Mendengar ini, seorang ahli tingkat alam jalan hidup dewa segera menjawab, aku tidak tahu apakah dia alkemis, tetapi kendali apinya sangat luar biasa. Kekuatan apinya adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Selain itu, dia menguasai beberapa jenis api langka, dan kemampuan kendali apinya sangat tinggi. Jika dia alkemis, dia pasti sangat berbakat. Kepala keluarga berkata, setelah insiden bertahun-tahun lalu, 80% api langka yang dibawa dari 9 benua oleh dunia 9 langit bawah hilang. Itu sebabnya api langka menjadi sangat langka. Namun, jika seseorang bisa menguasai banyak api langka, itu menunjukkan bakat luar biasa dalam kendali api. Aku penasaran apakah bocah ini juga memiliki bakat di bidang alkimia. Adapun Murdi Tiasa, pertumbuhannya selama perjalanan ke 9 benua sangat mengejutkan. Aku penasaran, apakah 9 benua benar-benar telah sepenuhnya pulih ke puncaknya. Meski belum pulih sepenuhnya, mungkin sudah hampir. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan banyak anak muda kembali ke 9 benua. Selain itu, jika informasi yang kudapatkan benar,
banyak sekte sekarang mempertimbangkan untuk kembali ke 9 benua. Jadi, pertumbuhan cepat Murdi Tiasa bukanlah hal yang aneh. Kepala keluarga berkata, cukup. Tidak perlu memikirkan hal lain. Biarkan anak-anak bersiap-siap untuk pergi ke lembah 1000 obat. Semoga keluarga Adisa kita bisa menghasilkan seseorang sehebat leluhur kita lagi. Setengah bulan kemudian, di kota tempat Aksawijaya dan yang lainnya berada, telah berkumpul para alkemis dari berbagai penjuru dunia 9 langit bawah. Sesuai aturan lembah 1000 obat, alkemis yang berusia di atas 200 tahun tidak boleh mengikuti seleksi. Kalau ini adalah seleksi murid oleh sekte besar, mungkin mereka tidak akan memilih yang berusia lebih dari 20 tahun. Namun, seleksi alkemis memiliki batas usia yang jauh lebih tinggi. Sebab, banyak alkemis baru menunjukkan bakatnya di usia yang lebih matang, bahkan beberapa tiba-tiba tercerahkan di kemudian hari dan menjadi ahli alkimia. Aksawijaya, sambil berlatih, merasakan banyak bahan untuk pembuatan pil di sekitarnya. Dengan banyaknya alkemis di kota itu, hal ini tentu saja wajar. Sementara itu, Murdi Tiasa menghabiskan banyak waktu untuk berlatih membuat pil dalam beberapa hari terakhir. Setiap kali dia bermalas-malasan, dia mengingat kata-kata Soraya Adisa. Aksawijaya juga memberikan banyak pengalaman yang sangat bermanfaat untuk masa depannya. Namun, Aksawijaya masih teringat pertempurannya di luar kediaman keluarga Adisa dengan seorang pria kekar. Meski lawannya kuat, dia tetap belum mampu memaksa Aksawijaya menunjukkan batas kemampuannya, yang cukup membuatnya kesal. Dia juga teringat pada Soraya Adisa, gadis yang diperhatikan oleh Murdi Tiasa. Meskipun hanya bertemu sekali, Aksawijaya bisa merasakan bakat Soraya Adisa di bidang alkimia dari aura lemah yang dipancarkan olehnya. Setidaknya, dia jauh lebih berbakat daripada Arman Kasdari. Meskipun tingkatannya tidak bisa dibandingkan dengan Murdi Tiasa dan yang lainnya, dia mungkin akan mendapatkan hasil yang baik dalam seleksi kali ini. Keesokan harinya, Nandar Petok mengetuk pintu kamar dan masuk bersama Andin Rahmatu. Orang-orang dari lembah 1000 obat sudah datang. Jika tidak ada halangan, siang ini formasi teleportasi akan dibuka. Para peserta seleksi alkemis bisa membawa pembantu mereka. Orang lain tidak diperbolehkan masuk. Adapun metode seleksi, belum ada yang tahu. Kita harus menunggu sampai di lembah 1000 obat. Nandar Petok lalu melihat ke arah Murdi Tiasa, yang tampak serius mengendalikan tungku pil. Keren juga, tak kusangka kamu sudah bisa menghasilkan sesuatu selama setengah bulan ini. Murdi Tiasa tertawa, ini menyangkut masa depan hidupku. Tentu aku tidak main-main. Mulai sekarang, kalian semua adalah pembantu alkemisku. Tunggu saja, aku akan memenangkan posisi pewaris lembah 1000 obat untuk dilihat keluarga Adisa. Andin Rahmatu berkata, kita lihat saja bagaimana Aksawijaya beraksi nanti. Tapi tetap hati-hati, mereka bukan orang biasa. Aksawijaya menjawab, kalau lembah 1000 obat tidak bisa melihat kemampuan kita, tidak ada gunanya tinggal di sini. Kita bisa pergi setelah seleksi ini selesai. Bab 1554, di dalam lembah 1000 obat. Di alun-alun itu, banyak orang telah berkumpul, menunggu dengan tenang. Sesekali, beberapa tabib yang angkuh membuat suara keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Murdi Tiasa, yang baru saja tiba, terus menoleh ke sana kemari, jelas sedang mencari seseorang. Nandar Petok menunjuk ke sisi lain alun-alun dan berkata, orang yang kau cari ada di sana. Ketika melihat ke arah itu, terlihat para pengikut keluarga Adisa telah berkumpul, sekitar belasan orang, dipimpin oleh seorang lelaki tua. Soraya Adisa berada di tengah kelompok itu, dijaga dengan ketat. Di sekitar mereka, beberapa pemuda berbakat juga berkumpul, berseru-seru ke arah Soraya Adisa. Tampak jelas, Soraya Adisa memiliki popularitas tinggi di wilayah dunia 9 langit bawah ini. Tanpa banyak bicara, Murdi Tiasa langsung menerobos kerumunan menuju arah itu. Aksawijaya dan dua temannya tetap di tempat, menyaksikan sambil tersenyum, ingin melihat apa yang akan dilakukan Murdi Tiasa. Setibanya di dekat kelompok keluarga Adisa, dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, tidak ada tabib yang mampu menghalanginya. Ia bahkan berhasil menerobos masuk ke dalam kelompok keluarga Adisa dengan wajah penuh senyuman. Soraya Adisa, Soraya Adisa, serunya. Lelaki tua yang memimpin keluarga Adisa segera maju untuk menghentikannya. Murdi Tiasa, jangan terlalu berlebihan. Banyak orang sedang melihatmu. Namun, Murdi Tiasa hanya memandang Soraya Adisa,
tidak peduli dengan lelaki tua itu, dan berkata, "Aku hanya ingin menyapa." Soraya Adisa berdiri di tempat, menutup matanya untuk beristirahat, seolah-olah tidak mendengar apapun, dan juga tidak menanggapi orang lain. Di sisi Aksa Wijaya, Andin Rahmatu tampak tak berdaya. Adik Murdi ini sudah bertahun-tahun berusaha, tapi sayangnya dia terlalu lengket. Banyak yang mengejar gadis itu, tapi kau bisa lihat sendiri, dia sama sekali tidak punya niat seperti itu. Kasihan adik Murdi, yang belum juga memahami kenyataan. Aksa Wijaya tersenyum, cinta memang membuat seseorang bertingkah seperti anak kecil. Murdi Tiasa tetap berada di dalam kelompok itu, meskipun membuat orang-orang tidak senang. Namun, tidak ada yang mampu mengusirnya. Akhirnya, ketika formasi teleportasi akan diaktifkan, dia terpaksa kembali ke sisi Aksa Wijaya dan teman-temannya. Selama menunggu, Aksa Wijaya tidak tinggal diam. Dengan semakin banyaknya orang yang datang, Aksa Wijaya menggunakan kesadarannya untuk merasakan keunikan para tabib di sana. Ia mendapati dua tabib dengan aura yang sangat unik. Salah satunya berdiri diam di pojok, sementara yang lainnya, dengan tubuh kekar, lebih mirip seorang kultivator bela diri. Ia terlihat sangat percaya diri, berbincang dengan dua pemuda di dekatnya. Perwakilan Lembah Seribu Obat akhirnya muncul, dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan 3 pemuda. Mereka berdiri di tengah formasi besar, tempat batu spiritual akan dipasang, untuk mengaktifkan formasi. Formasi ini adalah formasi teleportasi yang langsung menuju Lembah Seribu Obat. Aksa Wijaya memperhatikan jumlah orang di alun-alun dan menyimpulkan bahwa lembah itu pasti sangat luas, karena tidak mungkin semua orang bisa masuk jika tempatnya kecil. Lelaki tua yang memimpin berkata, formasi teleportasi akan segera diaktifkan. Setiap tabib dapat membawa 3 asisten ke dalam. Setelah masuk, ikuti aturan Lembah Seribu Obat. Jika melanggar, akan langsung dikeluarkan dan dilarang masuk selamanya. Kekuatan di belakang kalian juga tidak akan bekerja sama lagi dengan lembah. Peringatan ini cukup serius bagi semua kekuatan yang hadir, mengingat pentingnya obat-obatan dari Lembah Seribu Obat bagi mereka. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu memerintahkan pemuda di sisinya untuk memasang batu spiritual, kemudian mengaktifkan formasi dengan papan formasi. Seketika, energi spiritual yang kuat mengalir ke dalam formasi, membuatnya mulai beroperasi. Lelaki tua itu melanjutkan, keluarga alkemis yang berada di bawah pengaruh Lembah Seribu Obat, masuk terlebih dahulu. Ambil jimat spiritual dari saya. Beberapa kelompok pun maju menuju formasi teleportasi. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding kelompok lain. Sebagai keluarga alkemis, mereka memang membawa lebih banyak orang. Karena berada di bawah pengaruh Lembah Seribu Obat, mereka memiliki beberapa hak istimewa yang tidak diperdebatkan oleh orang lain. Murdi Tiasa mengawasi Soraya Adisa memasuki formasi teleportasi, kemudian kembali tenang dan bertanya kepada Aksa Wijaya, "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Tunggu giliran kita masuk. Aku ingin melihat apa yang membuat Lembah Seribu Obat ini istimewa. Aku juga penasaran apa hubungannya dengan Lembah Seribu Obat di 9 benua." Tanpa berkata banyak, Murdi Tiasa membuka jalan untuk Aksa Wijaya, menerobos ke depan dengan semangat tinggi untuk segera masuk ke lembah dan bertemu dengan Soraya Adisa. Meskipun beberapa orang tidak senang, mereka terpaksa menahan diri ketika melihat tubuh besar Murdi Tiasa yang penuh wibawa. Sementara itu, lelaki tua dari Lembah Seribu Obat tidak peduli dengan keributan ini, bahkan tidak melirik mereka. Para alkemis dari lembah memang terkenal angkuh. Mereka jarang berinteraksi dengan orang luar, lebih banyak menghabiskan waktu untuk meracik pil dan mendalami ilmu pengobatan. Tabib yang bisa memasuki lembah ini kebanyakan adalah mereka yang sangat berdedikasi terhadap pembuatan pil obat. Setiap orang yang masuk ke Lembah Seribu Obat akan diberikan jimat spiritual sebagai identitas sementara. Tanpa jimat ini, seseorang tidak diizinkan untuk tinggal di sana. Karena itulah, meskipun banyak orang berkumpul di alun-alun, proses masuk memakan waktu cukup lama. Untungnya, Aksa Wijaya dan kelompoknya mendapatkan posisi cukup depan dalam antrean. Mereka mendapatkan jimat dan memasuki formasi, kemudian keempat orang itu menghilang dari dalam kota. Melalui lorong ruang, mereka tiba di alun-alun lain yang dipenuhi energi spiritual. Lingkungan ini memancarkan vitalitas yang kuat, dengan energi spiritual terus mengalir ke arah mereka. Udara dipenuhi aura pekat, menjadikannya tempat yang ideal untuk berlatih kultivasi. Sebelum sempat melihat sekeliling, mereka mendengar suara seorang gadis dari arah depan. "Kak Andin,
kalian juga ikut dalam seleksi lembah 1000 obat ini. Sejak kapan kalian belajar meramu obat? Mereka memandang ke arah suara itu dan melihat seorang gadis tersenyum ke arah mereka. Usianya sebanding dengan Murditiasa dan yang lainnya. Ia tampak ceria dan memiliki kekuatan cukup tinggi, ditemani seorang lelaki tua di sampingnya. Andin Rahmatu tersenyum saat melihat gadis itu. Aku sudah menduga kau akan datang. Kami hanya ikut meramaikan, menemani adik Murdi beraksi. Ketika mendengar nama Murditiasa, gadis itu terkejut dan mengamati sekeliling. Akhirnya matanya tertuju pada Murditiasa. Kau Murditiasa. Lukamu sudah sembuh. Murditiasa tersenyum, bagaimana? Kakak masih cukup tampan, kan? Mendengar itu, gadis itu buru-buru menggeleng, membuat Aksawijaya dan yang lainnya tertawa. Gadis itu akhirnya memandang Aksawijaya dengan rasa penasaran. Siapa ini? Murditiasa menjawab, ini bosku, dia juga jadi pembantuku kali ini. Aku pasti akan memenangkan posisi pewaris lembah 1000 obat. Jangan coba-coba merebutnya dariku, atau aku akan marah. Gadis itu tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. Murditiasa, kau memang berubah, tapi omong besar tetap sama. Kau bisa meramu obat, aku tahu kemampuanmu. Murditiasa tidak marah. Ravanti jawabi, jangan sombong hanya karena belajar meramu obat selama beberapa tahun. Aku telah mempersiapkan diri dengan baik. Kali ini aku akan menang dan mendapatkan gadis pujaanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ravanti jawabi tampak teringat sesuatu dan tersenyum pahit. Jadi kau melakukannya demi Soraya Adisa. Dia tidak pernah berniat menikah. Bahkan jika para pewaris keluarga besar melamarnya, dia tetap menolak. Kau lebih baik menyerah saja. Mau aku kenalkan gadis lain? Kau sudah pulih, pasti jadi rebutan. Murditiasa dengan tegas menjawab, aku hanya akan menikahi Soraya Adisa. Kamu lebih baik bersiap-siap, jangan sampai mempermalukan keluarga jawabi. Gadis itu menggeleng santai. Aku hanya ikut bersenang-senang. Aku tahu kemampuanku. Ada beberapa jenius yang sangat berbakat dalam dunia alkimia, bahkan Soraya Adisa bukan tandingan mereka. Beberapa orang tua juga sudah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Setelah itu, dia menarik Andin Rahmatu untuk mengobrol di samping. Murditiasa membawa Aksawijaya dan lainnya menuju kerumunan. Aksawijaya merasakan adanya beberapa pengamat kuat di area itu, termasuk 3 dari alam yang lebih tinggi, yang memantau situasi. Lembah ini diselimuti kabut, diciptakan oleh formasi untuk mengaburkan pandangan. Tempat ini jauh lebih besar daripada lembah 1000 obat di 9 benua. Aroma obat yang kuat membuat Aksawijaya merasa nyaman. Ini adalah lingkungan favoritnya. Menjelang senja, gerbang teleportasi ditutup. Siapapun yang belum tiba kehilangan kesempatan mengikuti seleksi. Di alun-alun yang penuh sesak itu, mereka semua menunggu dengan tenang. Lelaki tua tadi muncul lagi. Selamat datang di lembah 1000 obat. Sebagai alkemis, kemampuan paling penting adalah mengendalikan api dan memahami bahan. Ujian pertama cukup sederhana, memetik ramuan. Karena jumlah peserta, tempat ujian tidak. Di sini, peraturannya harus kalian ingat baik-baik. Bab 1555, penyelesaian pertama. Di area luar lembah 1000 obat, ada sebuah zona yang telah dibuka. Di sana, kami telah menanam 300 tanaman rumput transformasi wujud. Setiap apoteker hanya diperbolehkan membawa 1 asisten, dan setiap apoteker hanya diizinkan mengumpulkan 1 tanaman. Setelah itu, masukkan energi spiritual ke dalam jimat, maka kalian akan dibawa kembali ke lembah 1000 obat. Setelah 300 tanaman habis dipanen, ujian pertama berakhir. Apoteker yang tidak mendapatkan rumput transformasi wujud akan langsung dikeluarkan dari lembah 1000 obat dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan seleksi. Mendengar penjelasan ini, para apoteker di tempat itu segera mulai berdiskusi. Jumlah apoteker yang hadir di sini setidaknya mencapai 700 hingga 800 orang. Ujian pertama hanya berupa memetik tanaman, namun langsung akan menyingkirkan lebih dari separuh peserta. Aturan ini dianggap terlalu ketat, apalagi ujian ini juga bergantung pada keberuntungan. Tidak sedikit yang merasa tidak puas dengan aturan ini. Melihat keributan para apoteker, lelaki tua itu melanjutkan, bagi yang tidak setuju dengan peraturan ini, kalian boleh segera pergi. Saya akan mengutus seseorang untuk mengantarkan kalian keluar dari lembah 1000 obat. Ucapan itu membuat para apoteker di tempat itu langsung bungkam.
Mereka datang ke sini dengan harapan bisa menunjukkan kemampuan mereka. Meski menyadari peluang mereka kecil, hanya bisa tampil di hadapan para ahli di lembah 1000 obat saja sudah merupakan kesempatan emas. Jika beruntung, mereka bisa menarik perhatian seorang ahli alkimia dan menjadi muridnya, suatu jalan pintas menuju kesuksesan. Diusir pergi pada saat ini, tidak ada yang bersedia melakukannya. Apalagi untuk meminta perubahan aturan, itu lebih mustahil lagi. Bagi apoteker yang percaya diri, situasi ini tidak menjadi masalah besar. Lagi pula, 300 tanaman rumput transformasi wujud tidaklah sedikit. Di sisi lain, Murdi Tiasa, yang berada di dekat Aksawijaya, bertanya pelan, "Bos, apa sebenarnya rumput transformasi wujud itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya?" Aksawijaya menjawab, "Itu adalah ramuan spiritual yang sangat unik. Bentuknya tidak tetap, ada ratusan kemungkinan bentuk, dan setiap bentuk berbeda-beda. Ia dapat menyamar menjadi tanaman atau ramuan lain. Namun, apapun bentuknya, khasiatnya tetap sama. Karena itulah ia disebut rumput transformasi wujud. Banyak orang menggunakan ramuan ini untuk menipu orang lain. Tanpa pengalaman yang cukup, menemukan rumput transformasi wujud di pegunungan bukanlah hal yang mudah." Mendengar penjelasan itu, Murdi Tiasa merasa ragu. "Bos, kamu yakin bisa menemukannya?" Aksawijaya menjawab dengan nada kesal, "Menurutmu?" Murdi Tiasa hendak mengatakan sesuatu lagi, namun lelaki tua itu kembali berbicara. "Bagi yang ingin pergi keluar lembah untuk memetik tanaman, masukkan energi spiritual ke dalam jimat kalian. Sebagai tambahan, perlu diingat, di luar lembah ada binatang spiritual dan iblis. Jangan memprovokasi atau membunuh mereka." Para apoteker di tempat itu tidak banyak bicara lagi. Mereka segera mengaktifkan jimat mereka bersama asistennya, berharap dapat memulai lebih awal. Dalam sekejap, mereka yang mengaktifkan jimat langsung diselimuti energi spiritual dan menghilang dari tempat itu. Aksawijaya dapat merasakan jejak formasi di baliknya. Jelas, lembah 1000 obat telah melakukan banyak persiapan untuk seleksi ini. Melihat para apoteker yang terus menghilang, Murdi Tiasa menjadi cemas. Ia segera mengeluarkan jimatnya dan, tanpa ragu, memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya sebelum menghilang. Aksawijaya meminta Nandar Petok dan yang lain menunggu di tempat itu, sementara ia sendiri juga mengaktifkan jimat dan menghilang. Dengan kemampuan Murdi Tiasa, sulit baginya membedakan rumput transformasi wujud. Oleh karena itu, Aksawijaya langsung menuju lokasi Murdi Tiasa setelah dipindahkan ke area hutan di luar lembah 1000 obat. Dalam jangkauan pandangan Murdi Tiasa, tidak ada orang lain selain dirinya. Ia terlihat kebingungan sambil memeriksa sekeliling. Merasa kehadiran Aksawijaya, Murdi Tiasa bertanya, "Bos, area ini tampaknya cukup luas. Aku bahkan tidak melihat satu orang pun." Aksawijaya menjawab, "Jangan buang waktu. Kita temukan satu rumput transformasi wujud untukmu dulu." Murdi Tiasa lalu bertanya, "Bos, kalau kita memetik semua rumput transformasi wujud, apakah itu berarti kita akan mengeliminasi semua peserta lain?" Aksawijaya menjawab kesal, "Kamu pikir lembah 1000 obat tidak mempersiapkan diri? Jangan terlalu melanggar aturan, bisa-bisa malah merugikan diri sendiri." Setelah mengatakan itu, Aksawijaya membawa Murdi Tiasa ke sebuah lokasi. "Kita beruntung, ada satu di sini." Dengan kekuatan spiritualnya, Aksawijaya memindai area sekitarnya. Informasi berbagai bahan ramuan muncul dalam benaknya, termasuk jejak rumput transformasi wujud. Dalam jangkauan inderanya, ada setidaknya belasan rumput transformasi wujud, namun ia hanya membutuhkan satu. Tanpa membuang waktu, Aksawijaya mengambil alat pemetik dan memberikannya pada Murdi Tiasa. Murdi Tiasa melihat ke tanah di depan Aksawijaya dan bertanya, "Bos, bukankah ini hanya tanaman merambat daun merah? Aku pernah memetiknya beberapa tahun lalu." Aksawijaya menjawab, "Sudah kubilang, rumput transformasi wujud adalah ramuan yang unik. Tanaman ini adalah salah satu bentuk penyamarannya. Dengan mata telanjang, hampir mustahil untuk membedakannya. Jangan buang waktu, cepat petik dan kita kembali bergabung dengan Nandar Petok." Murdi Tiasa mengangguk. Ia memetik rumput transformasi wujud dengan hati-hati sesuai arahan Aksawijaya. Setelah itu, mereka mengikuti instruksi lelaki tua tadi, memasukkan energi spiritual ke dalam jimat, dan langsung dikembalikan ke lembah 1000 obat. Mereka adalah yang pertama kembali, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Bahkan Nandar Petok dan rekan-rekannya tidak menyangka,
Pada saat itu, suara lelaki tua yang mengatur ujian terdengar lagi. Yang pertama, apoteker pertama yang berhasil mengumpulkan bahan telah muncul. Begitu orang itu berbicara, kerumunan langsung terkejut dan mulai membicarakan siapa yang berhasil melewati tahap pertama secepat itu. Lagi pula, kecepatannya benar-benar luar biasa, tidak sampai 2 menit. Para kultivator yang hadir sebagian besar adalah pelayan apoteker, tetapi mereka juga memiliki keahlian sebagai apoteker. Beberapa dari mereka memiliki bakat yang cukup baik, sehingga mereka mengerti betapa sulitnya mengenali rumput transformasi wujud. Jika ada seseorang yang bisa menyelesaikannya dengan begitu mudah, apakah itu karena keberuntungan atau karena keahliannya yang luar biasa? Murdi Tiasa segera merasakan perubahan pada aura simbol spiritual di tangannya, yang jelas menunjukkan tanda bahwa dia telah lolos ke tahap berikutnya. Aura simbol spiritual Aksawijaya dan 2 rekannya juga mengalami perubahan, menunjukkan bahwa simbol spiritual mereka saling terhubung. Murdi Tiasa tampak sangat gembira. Kakak memang bisa diandalkan. Aku tidak menyangka ujian ini akan semudah ini. Aku sampai khawatir setengah hari tadi. Baru setelah 20 menit, apoteker kedua bersama pelayan apoteknya dipindahkan kembali. Kalau saja Aksawijaya dan timnya tidak begitu cepat, kecepatan apoteker kedua ini sebenarnya sudah termasuk cepat. Ketika orang itu muncul, ia tampak sangat bersemangat. Berhasil menemukan bahan membuatnya semakin percaya diri terhadap perjalanan ini. Nandar Petok, yang penasaran, bertanya kepada Aksawijaya, "Saudara Aksa, menurutmu kecepatan mencari rumput transformasi wujudnya termasuk cepat, bukan?" Aksawijaya berpikir sejenak sebelum menjawab, "Cukup baik. Setidaknya untuk usianya, itu sudah cukup baik. Tapi ini juga merupakan titik waktu tertentu. Aku yakin setelah ini akan ada lebih banyak orang yang keluar secara bertahap." Benar saja, tak lama setelah Aksawijaya berbicara, orang-orang mulai dipindahkan kembali satu persatu dengan interval waktu yang semakin singkat. Sekitar 40 menit kemudian, beberapa apoteker bisa dipindahkan sekaligus. Setelah setengah jam berlalu, lebih dari 200 apoteker telah dipindahkan kembali. Aksawijaya berkata, "Setelah ini, kecepatan untuk lolos mungkin akan melambat. Semuanya tergantung keberuntungan, karena tidak semua orang dapat menemukan rumput transformasi wujud di dekat mereka." Semuanya tampak persis seperti yang diprediksi Aksawijaya. Seolah-olah dia memiliki mata yang bisa melihat seluruh arena. Hampir semua yang dia katakan terbukti benar. Andin Rahmatu tertawa, "Bagaimana kau bisa menebak semuanya dengan tepat? Itu bukan tebakan, itu analisis. Sangat mudah untuk menganalisis. Untuk membedakan rumput transformasi wujud, hanya ada beberapa metode. Penguasaan obat dan pil dari dunia 9 langit atas pasti di atas dunia 9 benua. Jadi orang-orang yang datang untuk mengikuti seleksi ini memiliki bakat yang mirip. Dengan metode mereka, waktu yang dibutuhkan dapat diprediksi. Jika mereka apoteker senior, mungkin akan lebih cepat. Atau jika ada yang memiliki cara khusus seperti aku, hasilnya juga bisa lebih cepat." Saat mereka berbincang tentang analisis Aksawijaya, di sisi lain, beberapa orang tua di balik kabut sedang memperhatikan mereka. Orang tua yang memimpin menatap tajam ke arah Murdi Tiasa. Seorang apoteker di sampingnya berkata, "Murdi Tiasa dari Sekte Pelepasan Hara. Kapan anak ini mulai belajar meramu obat? Sepertinya dia benar-benar memiliki aura api yang cukup baik. Tampaknya dia telah berlatih cukup keras dalam ilmu pil. Tapi, bisa mengenali rumput transformasi wujud dalam waktu sesingkat itu, mungkin hanya keberuntungan, bukan?" Yang lain menimpali, "Aku rasa bukan sekadar keberuntungan. Aku malah merasa anak kecil yang dia bawa ini cukup menarik. Tubuhnya memancarkan beberapa jenis aura api aneh. Jika aku tidak salah, ini pasti anak kuat yang dikabarkan berasal dari 9 benua. Jika dia seorang apoteker, kemampuannya pasti luar biasa. Tapi kali ini dia hanya berpartisipasi sebagai pelayan apoteker. Aku ingin tahu apa sebenarnya keahliannya. Jika rumput transformasi wujud itu ditemukan olehnya, itu akan sangat menarik." Mendengar percakapan itu, pandangan pemimpin tua tersebut jatuh pada Aksawijaya. Seketika ia tampak terkejut. Melihat reaksinya, apoteker lainnya pun penasaran dan menatap ke arahnya. Orang tua itu berkata, "Anak ini luar biasa. Tubuhnya hampir sempurna. Ada aura kehidupan yang sangat kuat mengalir di dalam dirinya. Jika aku tidak salah, itu adalah nafas alam. Jangan-jangan ada yang berhasil menguasai kitab pohon dewa."
Semua orang di sekitarnya terkejut mendengar hal ini. Kitab Pohon Dewa, Nafas Alam, Pohon Dewa Penyangga Langit. Tuan Tetua, apakah maksud Anda anak ini ada hubungannya dengan Pohon Dewa? Tetua itu berkata, melihat perubahan pada penampilan Murdi Tiasa, sepertinya luka meridiannya dan sumber hidupnya telah pulih. Aku menduga ini ada hubungannya dengan Pohon Dewa. Maka tidak aneh jika anak ini ikut bersamanya. Anak ini memiliki begitu banyak aura api aneh dan mampu menguasai nafas alam. Dia pasti seorang apoteker dengan bakat luar biasa. Meskipun aku tidak mengerti kenapa dia ikut sebagai pelayan apoteker, dia pantas untuk kita perhatikan. Aku yakin dia adalah orang yang dicari oleh keluarga-keluarga besar. Jadi, kalian semua juga harus memperhatikannya. Seseorang mengingatkan, Tuan Tetua, dia baru saja membuat keributan di keluarga Adisa. Apakah kita seharusnya? Belum selesai berbicara, tetua itu langsung memotong, tidak perlu. Perlakukan semua dengan adil, keluarga Adisa masih memiliki integritas. Selain itu, aku di sini bukan mewakili keluarga Adisa, tetapi Lembah Seribu Obat. Mengenai apa yang dia lakukan di keluarga Adisa, aku tidak ingin tahu dan tidak tertarik. Fokuslah membantu Tuan Besar menemukan pewaris. Hal lainnya bisa dibicarakan nanti. Baik. Mereka kemudian membahas identitas beberapa orang lainnya, semuanya adalah apoteker berbakat yang telah mereka selidiki sebelumnya. Bab 1556, mencoba lagi. Persaingan untuk beberapa tempat terakhir menjadi semakin sengit. Wilayah yang dibuka oleh Lembah Seribu Obat ini terlalu luas, ditambah lagi dengan sifat unik rumput transformasi wujud, membuatnya semakin sulit untuk ditemukan dan diidentifikasi. Semakin lama, semakin mengandalkan keberuntungan. Karena itu, semakin mendekati akhir, interval waktu antar peserta menjadi lebih lambat. Murdi Tiasa tidak terburu-buru, karena dia sudah melihat Soraya Adisa muncul. Namun, menunggu ini berlangsung hingga 3 jam. Jumlah tabib yang kembali telah mencapai 293, menyisakan 7 tempat, membuat banyak murid obat mulai gugup, karena tabib yang mereka bantu belum juga muncul. Saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar lagi. Masih ada 20 menit. Jika tidak menemukan rumput transformasi wujud, langsung tereliminasi. Kemudian, lelaki tua itu melanjutkan kepada para tabib yang hadir. Adakah yang berani mencoba tantangan untuk menemukan satu lagi rumput transformasi wujud dalam 20 menit ini? Jika berhasil, langsung masuk ke putaran ketiga. Mendengar ini, para tabib yang telah menyelesaikan tugas mulai berdiskusi dengan heboh. Kesempatan seperti ini ibarat melewati satu ujian, siapa yang tidak ingin mencobanya. Ini juga saat untuk membuktikan kemampuan mereka. Namun, kata-kata selanjutnya dari lelaki tua itu membuat mereka terdiam seketika. Jika gagal, sama seperti yang lain, langsung tereliminasi dan keluar dari Lembah Seribu Obat. Bagi yang ingin mencoba, masukkan energi spiritual ke dalam jimat. Aturannya sama seperti sebelumnya, hanya 20 menit, itu terdengar seperti lelucon. Bahkan jika tidak ada saingan, waktu 20 menit untuk sekadar menemukan dan mengidentifikasi sudah sangat terbatas. Pada saat itu, Murdi Tiasa tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Aksa Wijaya dan dua lainnya terkejut. Nandar Petok buru-buru berkata, orang ini terburu-buru sekali, ya. Aksa Wijaya tidak tahu mengapa Murdi Tiasa tiba-tiba mengaktifkan jimat, tetapi jika Murdi Tiasa ingin mengambil jalan pintas, tentu saja ia tidak akan menolak untuk membantu. Tanpa ragu, ia juga memasukkan energi spiritualnya ke dalam jimat dan langsung menghilang. Hilangnya kedua orang ini menyebabkan kegemparan. Banyak orang memperhatikan mereka, terutama karena Aksa Wijaya sebelumnya hanya membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan semuanya. Orang-orang penasaran apakah mereka akan benar-benar mencoba tantangan ini dengan hanya 20 menit. Tak disangka, mereka benar-benar bertindak lagi, membutuhkan kepercayaan diri yang luar biasa. Ketika muncul kembali, mereka telah ditransmisikan keluar lembah. Murdi Tiasa berdiri dengan kening berkerut, menatap jimat di tangannya. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, kenapa ekspresi wajahmu begitu serius? Murdi Tiasa menjawab, jimat ini kenapa berjalan sendiri? Aku bahkan belum memasukkan energi spiritual. Apakah kamu juga dipindahkan dengan cara ini? Mendengar ini, Aksa Wijaya melihat jimat di tangannya, lalu menggelengkan kepala. Ia kemudian menganalisis, sepertinya ada pihak dari Lembah Seribu Obat yang ingin menguji kita. Tapi jangan khawatir, waktu masih cukup.
Murdi Tiasa langsung mengerti, pantas saja ini terjadi. Tapi, hanya tersisa beberapa batang lagi. Bisakah kita menemukannya? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Kalau perlu merebut, aku akan membantumu mendapatkannya. Murdi Tiasa mengangkat lengannya, menunjukkan ototnya, lalu berkata, haha. Dengan kemampuan mereka, mencoba merebut dari kita hanya akan mempermalukan diri sendiri. Aksa Wijaya tidak membuang waktu lagi. Ia langsung bergerak ke arah yang dituju. Dalam jangkauan persepsi spiritualnya, ada 5 batang rumput transformasi wujud. Ia membawa Murdi Tiasa menuju yang terdekat tanpa membuang waktu. Belum jauh berjalan, mereka melihat beberapa orang bertarung dengan sengit. Tabib-tabib dari dunia 9 langit bawah ini sebagian besar memiliki tingkat kekuatan tertentu, karena pelatihan di sini tidak sesulit di dunia 9 benua pasir. Jadi, pertarungan mereka cukup menarik. Namun, yang membuat Aksa Wijaya penasaran adalah tidak adanya rumput transformasi wujud di dekat mereka. Jadi, apa yang mereka rebutkan? Murdi Tiasa melihat Aksa Wijaya dan bertanya, "Bos, apakah kita ingin mencoba mereka dulu?" Aksa Wijaya tidak menghiraukannya dan terus melangkah melewati orang-orang itu. Murdi Tiasa hanya bisa mengikutinya. Setelah itu, Aksa Wijaya melihat 2 sosok sedang duduk di atas batu besar, terlihat sangat murung. "Saudara Akil, lebih baik kita menyerah saja. Kamu sama sekali tidak berbakat dalam hal ini. Aku hanya ikut-ikutan. Aku bahkan tidak tahu seperti apa bentuk rumput transformasi wujud itu. Lembah 1000 obat ini keterlaluan, memilih penerus ahli membuat obat sudah cukup. Kenapa harus mengumpulkan obat juga? Benar-benar tidak masuk akal. Kalau tahu begini, dulu aku akan sering ikut guru mengumpulkan rumput transformasi wujud. Setidaknya aku tidak akan mempermalukan diri sendiri seperti ini, bahkan tahap pertama saja tidak lolos." Pemuda yang berbicara terakhir adalah seorang remaja bertubuh kuat, yang tampak sangat berbeda dari tabib pada umumnya. Namun, Aksa Wijaya memiliki kesan yang sangat mendalam terhadapnya, salah satu dari 2 orang yang menarik perhatiannya. Tak disangka, mereka sudah menghadapi kesulitan di tahap ini. Ketika 2 orang itu menyadari ada seseorang mendekat, mereka tampak bingung. Ketika tabib itu melihat Murdi Tiasa, jelas ia tertegun sesaat melihat tubuh Murdi Tiasa yang tinggi besar. "Hei, saudara, kamu kelihatan lebih tidak seperti tabib dibandingkan aku." Murdi Tiasa meliriknya sekilas, "Tapi aku lebih tampan darimu." Tabib itu mengangkat bahu, jelas tidak sependapat. Aksa Wijaya lalu bertanya, "Perlu bantuan?" Perkataan ini bahkan membuat Murdi Tiasa di sampingnya terkejut. Ia tidak mengerti mengapa Aksa Wijaya berkata demikian. Ia jarang melihat Aksa Wijaya menawarkan bantuan kepada orang asing. Tabib itu menatap Aksa Wijaya dengan sedikit putus asa, "Bantuan? Kalian sama saja seperti kami, belum menemukan rumput transformasi wujud. Jika sudah, kalian tidak akan berkeliaran di sini. Lupakan saja, tidak ada kesempatan lagi. Waktu tinggal belasan menit, lebih baik nikmati ketenangan di sini." Melewatkan kesempatan ini, posisi sebagai pewaris lembah 1000 obat akan menjadi impian belaka. Sayang sekali, padahal bakatku dalam alkimia sangat luar biasa, dan aku juga keren. Aksa Wijaya menjawab, "Hanya rumput transformasi wujud, bukan hal sulit bagi kami." Mendengar itu, tabib itu tertawa, "Sudahlah, kita sama-sama susah. Jangan bercanda denganku." Murdi Tiasa kemudian berkata, "Kalau bosku bilang mau membantu, pasti bisa. Ini kali kedua kami masuk. Angguk saja, bosku pasti akan membantumu menemukan satu." Meskipun tidak mengerti alasan Aksa Wijaya, Murdi Tiasa sangat percaya padanya. Mendengar itu, wajah tabib itu berubah. Meskipun tidak tahu mengapa ada orang yang masuk untuk kedua kalinya, ia tidak punya alasan untuk tidak mencoba. "Kalau benar bisa membantu, aku, Akil Harmas, akan sangat berterima kasih. Aku pasti akan membalas budi di kemudian hari." Aksa Wijaya mengangguk, "Ikut aku." Mereka berdua melompat turun dari batu. Meski masih bingung, mereka segera mengikuti. Dengan waktu yang hanya tersisa kurang dari 10 menit, mereka tidak mau membuang waktu. Setelah berjalan kurang dari 200 meter, Aksa Wijaya berhenti, menatap sebatang rumput yang tidak mencolok, dan berkata, "Ini rumput transformasi wujud. Hati-hati saat memetiknya, kita masih perlu mencari yang lain." Tabib itu melihat rumput di tanah, tertegun sejenak, lalu berkata cepat, "Tunggu, saudara. Kau tidak bercanda, kan?"
Meskipun aku belum pernah memetik rumput transformasi wujud, aku tahu ini hanya rumput biasa yang mirip rumput meleleh. Murdi Tiasa berkata tegas, kamu mengaku tabib, tapi tidak tahu kalau rumput transformasi wujud itu berbeda-beda. Kalau tidak, mengapa lembah seribu obat menguji kalian dengan ini? Terserah percaya atau tidak, Aksa Wijaya tidak berkata lebih. Murdi Tiasa sudah menjelaskan dengan jelas. Ia hanya ingin membantu karena merasa tabib ini menarik dan tidak ingin dia gagal. Mereka lalu bergegas ke lokasi berikutnya. Saat tiba, ada dua kelompok yang sedang memperebutkan rumput transformasi wujud. Namun, 100 meter dari sana, ada rumput lain yang belum ditemukan siapapun. Aksa Wijaya dan Murdi Tiasa langsung mengambilnya tanpa membuang waktu. Murdi Tiasa memasukkan energi spiritual ke dalam jimat, dan mereka berdua menghilang dari tempat itu. Ketika mereka muncul kembali di tempat para tabib berkumpul, suasana langsung gempar. Tidak ada yang menyangka mereka kembali dalam waktu kurang dari 10 menit. Jika pertama kali dianggap kebetulan, yang kedua ini jelas bukan. Di tengah kabut, semakin banyak tetua berkumpul, terkejut melihat keahlian mereka. Salah satu tetua mengusulkan menguji mereka lagi untuk memastikan kemampuan sebenarnya. Tampaknya ini kemampuan asli, entah Murdi Tiasa atau anak muda di sampingnya. Penglihatan mereka luar biasa. Tetua besar berkata, ini bukan hanya soal penglihatan. Jumlah rumput transformasi wujud tersisa sangat sedikit. Bahkan dengan penglihatan tajam, sulit menemukannya. Mereka mungkin memiliki teknik rahasia untuk mendeteksi dengan kesadaran spiritual. Jika benar, mereka berbakat luar biasa. Hanya klan legendaris penyihir obat yang bisa melakukannya, dan klan itu sudah lama tidak muncul. Tim Murdi Tiasa patut diperhatikan. Namun, mereka tidak ikut tes kedua, bukankah kita kehilangan kesempatan mengamati mereka? Tetua besar menjawab, tak masalah. Ujian berikutnya terkait alkimia. Tidak mengikuti tes kedua justru menambah tantangan di tes ketiga. Rencana Tuan Lembah sangat rumit. Waktu ujian berlalu cepat. Hanya Aksa Wijaya dan Akil Harmas yang membawa rumput transformasi wujud kembali. Dari ratusan peserta, hanya tersisa 300 tabib. Yang gagal langsung dipulangkan. Kabut mulai memudar, memperlihatkan bangunan dan siluet di kejauhan. Seseorang berkata dengan semangat, itu para tetua. Lembah seribu obat membuka kabut, tanda menerima kita. Kita harus tampil sebaik mungkin. Bab 1557, Tantangan Kedua. Di dunia para ahli farmasi 9 langit bawah, kedudukan lembah seribu obat sangatlah tinggi. Para ahli farmasi muda sangat menghormati mereka, menganggap mereka sebagai idola dan tujuan. Banyak ahli farmasi di sini memiliki reputasi besar, terutama beberapa tetua yang sangat terkenal. Mereka adalah sosok-sosok penting yang diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh kekuatan manapun, bahkan para kultivator di ranah alam keabadian dewa akan memberi mereka penghormatan. Aksa Wijaya jelas menyadari kehadiran para ahli farmasi tersebut. Beberapa di antaranya memancarkan aura khas yang ia kenali sebagai api batin, sebuah aura unik yang hanya dimiliki oleh ahli farmasi hebat. Aura ini mengandung jejak api langka yang mereka miliki. Semakin kuat kemampuan seseorang dalam mengendalikan api, semakin kuat pula aura tersebut. Meskipun aura ini dapat ditekan, biasanya ahli farmasi akan membiarkan sedikit aura tetap ada untuk mempermudah pengendalian api mereka, yang juga merupakan metode langsung untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Aksa Wijaya merasakan beberapa tatapan tertuju padanya, menunjukkan bahwa mereka tertarik kepadanya. Namun, Aksa Wijaya tidak merasa heran. Jika para ahli farmasi ini tidak memiliki kemampuan observasi yang baik, ia akan sangat kecewa. Ia tidak menunjukkan terlalu banyak kemampuannya karena tantangan lain masih menanti. Lagi pula, ia tidak ingin merebut perhatian yang seharusnya menjadi milik Murdi Tiasa. Mengenai posisi pewaris lembah seribu obat, ia sama sekali tidak tertarik. Alasannya sederhana, ia tidak membutuhkan warisan lembah tersebut. Ia memiliki Bab Teknik Alkimia Dewa, sebuah kitab yang mencatat resep pil dalam jumlah tak terhitung, jauh melampaui apa yang dimiliki lembah seribu obat. Adapun tungku pil, ia memiliki Tungku Abadi Semesta, sebuah harta abadi dengan kualitas yang kemungkinan tidak dimiliki oleh lembah seribu obat. Mengenai api, ia memiliki ratusan jenis api langka, termasuk api pembakar langit, yang merupakan salah satu api paling luar biasa. Satu-satunya hal yang membuatnya tertarik hanyalah bertukar ilmu dengan para ahli farmasi tinggi, tidak lebih. Sang tetua mulai berbicara,
Tantangan kedua sangat sederhana. Kalian harus memurnikan rumput transformasi wujud yang kalian dapatkan, menghasilkan 10 esensinya. 100 peserta tercepat akan maju. Karena sudah ada satu kelompok yang langsung lolos ke tantangan ketiga, hanya ada 99 tempat tersisa. Kalian punya waktu 10 menit untuk bersiap. Setelah itu, tunggu perintah saya. Pelanggar aturan akan langsung dikeluarkan. Mendengar ini, para ahli farmasi mulai mengernyitkan dahi. Di sisi Aksawijaya, Murdi Tiasa dan dua orang lainnya meliriknya serempak. Murdi Tiasa bertanya pelan, "Bos, ini sulit." "Ya." Aksawijaya menjawab, "Untukku, tidak terlalu sulit. Tapi dengan kemampuanmu sekarang, paling banyak kau hanya bisa memurnikan 3 bagian." Mendengar ini, Murdi Tiasa merasa sedikit cemas. Walaupun ia seorang amatir, ia tahu perbedaan kemampuan mereka sangat besar. Aksawijaya melanjutkan, melihat kemampuan para ahli farmasi di sini, memurnikan 10 bagian seharusnya tidak terlalu sulit, mengingat maksimal yang bisa dihasilkan dari satu batang adalah 20 bagian. Suara Aksawijaya tidak terlalu kecil, sehingga seorang ahli farmasi di dekatnya mendengar dan mengangkat alis. 20 bagian, omong kosong, 15 bagian sudah menjadi batas yang diakui. Bagaimana mungkin seorang bocah berani bicara besar seperti itu? Orang itu tahu bahwa kelompok Aksawijaya adalah yang langsung lolos, tapi ia mengira itu adalah hasil kerja keras Murdi Tiasa sebagai ahli farmasi. Bagi mereka, Aksawijaya hanyalah seorang asisten, paling-paling hanya seorang pengikut. Ucapannya membuatnya merasa perlu mengejek. Murdi Tiasa tertegun mendengar ini, lalu buru-buru memandang Aksawijaya untuk memastikan kebenarannya. Namun, Aksawijaya tetap tenang. Bagi mereka yang tidak memiliki ambisi, 15 bagian memang sudah menjadi batas, karena mereka hanya tahu mendengar omongan orang lain. Murdi Tiasa dan dua lainnya tersenyum mendengar ini. Kata-kata Aksawijaya, yang belak-belakan membuat ahli farmasi itu kesal, tapi ia menahan emosinya. Tantangan kali ini membutuhkan konsentrasi. Ia tidak ingin terganggu oleh perselisihan dengan Aksawijaya, apalagi tantangan ini akan menyingkirkan lebih dari setengah peserta. Namun, ucapan Aksawijaya didengar dengan jelas oleh para tetua lembah seribu obat. Tetua besar bertanya, "Tetua keempat, kau adalah salah satu yang terbaik dalam pemurnian. Dari satu batang rumput transformasi wujud, berapa bagian yang bisa kau hasilkan?" "Sebanyak 19 bagian." Tetua lain langsung bertanya, "Bisakah menghasilkan 20 bagian?" Tetua keempat berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Aku tidak bisa, tapi kemampuan pemimpin lembah lebih baik dariku, 20 bagian seharusnya bisa dicapai." Anak ini mengetahui hal ini saja sudah sangat luar biasa. Siapa sangka peradaban alkimia di 9 benua yang sempat terputus beberapa kali ternyata tidak mengalami penurunan besar. 10 menit berlalu, Aksawijaya dan kelompoknya tetap berdiri di tempat, sementara peserta lain sibuk mempersiapkan tungku dan menyalakan api, menunggu aba-aba. Melihat itu, Murdi Tiasa tertawa. Rasanya enak sekali tidak perlu bersusah payah seperti mereka. Tetap saja, semua perhatian tertuju pada kita. Aksawijaya menatap beberapa sosok di balik kabut, lalu berkata pelan, "Tidak semudah itu. Semuanya sudah diatur, nanti kau akan tahu." Murdi Tiasa mengernyit. "Bos, maksudmu apa?" "Sudah jelas, rumput transformasi wujud adalah bahan mentah. Seleksi lembah seribu obat dimulai dari pengumpulan tanaman, lalu berlanjut ke pengujian pengetahuan farmasi dan pengendalian api. Tantangan berikutnya pasti berkaitan dengan pembuatan pil. Bahan utamanya adalah 10 bagian esensi ini. Dengan kata lain, proses pemurnian tetap harus dilakukan di tantangan berikutnya, yang akan mengurangi waktu pembuatan pil dan secara tidak langsung meningkatkan kesulitannya. Orang-orang tua ini sangat licik. Jangan anggap ini mudah. Sebagai seorang raja farmasi Raja Alkimia, Aksawijaya pernah melatih banyak murid dan memahami trik-trik ini dengan baik. Murdi Tiasa mengerutkan dahi. "Bukankah ini merugikan kita?" Aksawijaya menjawab, "Sedikit kerugian tidak masalah. Jangan terlalu memikirkan hal kecil. Perhatikan cara mereka memurnikan bahan." Begitu Aksawijaya selesai bicara, tetua itu memberikan aba-aba mulai. Para ahli farmasi segera memulai proses pemurnian, menggunakan berbagai teknik. Namun, kebanyakan teknik mereka serupa, membuat Aksawijaya sedikit kecewa. Namun, ia mengamati dua orang yang ia anggap menarik. Teknik mereka berbeda dan lebih cepat dibandingkan peserta lainnya.
Orang yang sebelumnya membantu Murdi Tiasa mengumpulkan rumput transformasi wujud memperlihatkan aura kuat dengan teknik pemurnian yang lugas namun terkesan menekan. Di balik gaya kasarnya, ada ketelitian tinggi yang membuat Aksa Wijaya sangat terkesan. Yang satunya lagi, meskipun auranya tidak sekuat itu, kemampuannya mengendalikan api sangat baik, dengan penggunaan energi yang efisien. Dengan teknik seperti itu, lolos tantangan ini tentu bukan masalah besar. Berbeda dengan tantangan pertama, tantangan kedua ini menunjukkan kemampuan nyata para peserta, sehingga lebih mudah menilai siapa yang benar-benar berbakat. Para peserta terus bekerja dengan fokus, memurnikan satu demi satu bagian esensi. Bab 1558, Tahap Ketiga. Aksa Wijaya kembali mengamati perkembangan peserta lain. Beberapa alkemis senior menunjukkan kemampuan yang jelas lebih unggul dibandingkan dengan yang lebih muda. Dalam hal mengendalikan api maupun memperhatikan detail, mereka jauh melampaui sebagian besar praktisi lainnya. Namun, hal itu tidak cukup menarik perhatian Aksa Wijaya. Penampilan Soraya Adisa, di sisi lain, cukup mengejutkan. Kemampuannya jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Aroma khas yang ia pancarkan masih dapat dirasakan jelas oleh Aksa Wijaya. Tak dapat disangkal, Soraya Adisa adalah seorang jenius dalam seni alkimia dan layak untuk dikembangkan. Jika Soraya Adisa ingin menjadi muridnya, Aksa Wijaya tidak akan keberatan untuk mengajarkan beberapa hal. Dengan bakat seperti itu, selama ia mau belajar dengan rendah hati, pertumbuhannya pasti akan sangat menjanjikan. Murdi Tiasa, yang memperhatikan teknik penyulingan alkemis lainnya, merasa terkejut. Dibandingkan dirinya, yang hanya setengah-setengah dalam keterampilan, ia bahkan tidak sebanding dengan para alkemis yang kemampuannya lebih rendah. Jika bukan karena Aksa Wijaya, ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang di sini. Setengah jam kemudian, seorang pria tua berhasil menyelesaikan ekstrak bahan ke-10 dan menjadi yang pertama menyelesaikan ujian. Setelah itu, beberapa orang mulai menyelesaikan tugas mereka secara berturut-turut. Ketegangan meningkat seiring dengan berkurangnya kuota peserta. Setiap kali seseorang menyelesaikan tugas, pria tua itu akan mengumumkan jumlah kuota yang tersisa, membuat para peserta yang belum selesai semakin gugup. Beberapa orang yang diperhatikan Aksa Wijaya sudah menyelesaikan tugas mereka. 40 menit kemudian, hanya tersisa kurang dari 30 kuota. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penyulingan bahan peserta tidak jauh berbeda. Andin Rahmatu berkata dengan suara pelan, Aksa Wijaya, penyulingan bahan ini sepertinya tidak adil. Para asisten alkemis yang membantu sepertinya membuat tugas ini menjadi jauh lebih mudah. Aksa Wijaya menjawab, jika kemampuan asisten lebih baik daripada alkemis, mungkin saja begitu. Tapi kalau asisten tidak sekompeten alkemis, meminta mereka menyuling bahan hanya akan membuang waktu dan bahan. Akhirnya, ujian pun tidak akan terselesaikan. Jadi, lihat saja, jika seorang asisten terlibat, kemampuannya pasti tidak lemah. Sementara itu, kemampuan alkemis lebih sulit ditebak. Setelah mengamati sekeliling, Andin Rahmatu mendapati bahwa apa yang dikatakan Aksa Wijaya benar. Sangat jarang ada alkemis yang meminta bantuan asisten pada tahap ini. Dengan kecepatan ini, ujian akan selesai dalam waktu kurang dari 20 menit. Hal ini menunjukkan bahwa menyuling 10 bahan tidaklah terlalu sulit bagi sebagian besar alkemis di sini. Setelah tahap kedua selesai, hanya tersisa 100 alkemis di lapangan. Para peserta yang tersingkir meninggalkan lokasi, dan kabut di sekeliling mulai memudar, menampakkan beberapa sosok dari balik kabut. Kehadiran para petinggi lembah 1000 obat membuat banyak peserta muda bersemangat. Hal ini membuktikan betapa pentingnya seleksi kali ini. Banyak yang berharap bisa menarik perhatian mereka, yang akan sangat membantu masa depan mereka. Pria tua tadi kini tidak lagi berada di tengah lapangan, melainkan bergabung dengan para tetua, mempertegas statusnya. Ia menatap para alkemis di bawahnya dan berkata, untuk tahap ketiga, kalian diberi waktu setengah jam untuk bersiap. Gudang bahan berjarak 300 meter ke timur. Kalian boleh mengirim seseorang untuk mengambil bahan yang diperlukan. Pada tahap ini, kita akan menguji kemampuan membuat pil obat. Mendengar ini, banyak peserta tampak cemas. Dan benar saja, penjelasan pria tua itu mengejutkan semua orang. Gunakan ekstrak dari rumput transformasi wujud yang telah kalian suling pada tahap sebelumnya untuk membuat setidaknya 3 jenis pil obat. Tingkat dan jenis pil bebas, tapi rumput transformasi wujud harus dimasukkan ke dalam setiap pil. Setelah rumput transformasi wujud habis,
peserta dengan jumlah pil terbanyak dan kualitas terbaik akan lolos. Hanya 30 orang yang akan melanjutkan, sisanya akan tereliminasi. Beberapa orang berseru, 3 jenis pil. Ini mustahil. Satu ramuan saja mungkin akan menghabiskan semua bahan. Bagaimana bisa membuat 3 jenis pil? Pria tua itu menyela, jika kalian merasa tidak adil, silakan keluar sekarang sebelum malu di kemudian hari. Waktu persiapan terbatas. Gudang bahan telah dibuka, ada staf yang siap membantu mengambil bahan. Kalian bisa mulai sekarang. Murdi Tiasa berbisik, bos, tebakanmu benar. Mereka memang membuat kita menggunakan bahan dari tahap pertama, menyulingnya pada tahap kedua, dan sekarang membuat pil di tahap ketiga. Dengan cara ini, kita tidak punya keunggulan lagi. Keunggulan, selama aku di sini, itu sudah cukup. Ikuti saja arahanku, jawab Aksawijaya. Dengan yakin, Aksawijaya pergi ke gudang bahan, memilih bahan-bahan yang diperlukan, dan kembali kepada kelompoknya. Ia membagikan kantong bahan kepada Murdi Tiasa dan lainnya, siap memulai tahap berikutnya. Bab 1559, 20 bagian. Aksawijaya dengan serius berkata, nanti, bukalah pikiranmu dan jangan memaksakan diri untuk menahan apapun. Serahkan sisanya padaku. Setelah selesai memurnikan bahan-bahan, giliranmu untuk melanjutkan. Saat itu, fokuslah sepenuhnya, dan jangan sampai melewatkan detail yang aku ingatkan. Murdi Tiasa mengangguk, lalu bertanya, jadi, apa jenis pil yang akan kita buat? Aksawijaya menjawab, karena tujuannya adalah untuk membantumu mendapatkan gelar pewaris lembah 1000 obat, kita harus membuat gebrakan yang mengejutkan. Mereka memang menyediakan bahan, tetapi itu sebenarnya untuk membatasi jenis pil yang bisa dibuat. Meski begitu, tetap ada banyak variasi yang bisa kita lakukan. Jika ingin membuat kejutan, kita harus melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jadi, serahkan saja semuanya padaku. Nandar Petok melihat bahan-bahan di dalam kantong penyimpanannya dengan dahi berkerut. Saudara Aksa, ini sulit bagiku. Beberapa bahan di sini bahkan aku tidak tahu namanya. Aksawijaya tersenyum, ambil saja bahan yang tidak kalian kenal sekarang, dan aku akan memberitahu kalian apa itu. Dengan kemampuan kalian mengingat dengan baik, ini seharusnya bukan masalah besar. Lalu, ketiga orang itu mulai mencari bahan-bahan yang tidak mereka kenali dari kantong penyimpanan mereka. Waktu yang tersisa cukup bagi mereka untuk menghafal semuanya. Dari kejauhan, beberapa petinggi lembah 1000 obat melihat Murdi Tiasa dan timnya terus mengeluarkan berbagai bahan dengan alis berkerut. Mereka merasa bingung dengan jumlah dan variasi bahan yang sangat banyak itu. Kenapa tim Murdi Tiasa membawa begitu banyak bahan? Variasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan peserta lainnya. Apakah dia tidak mendengar aturan dengan jelas? Tetua besar berkata, ujian kali ini tidak memiliki batas waktu. Fokusnya adalah pada keterampilan alkimia mereka dan pemahaman mereka terhadap resep-resep obat. Tentu saja, kesabaran juga diuji. Karena bahan utama hanya tersedia dalam 10 bagian, berapa banyak yang bisa dihasilkan sepenuhnya tergantung pada mereka. Salah satu petinggi bertanya, apakah kita perlu menambahkan batas waktu? Mungkin ini bisa menjadi hambatan bagi Murdi Tiasa dan timnya, mengingat mereka masih harus memurnikan bahan, yang lebih lambat dibandingkan peserta lain. Tetua besar menggelengkan kepala, tidak perlu, biarkan dia memiliki cukup waktu untuk bersiap. Dengan kemampuan kita pasti bisa melihat sesuatu dari tahap ini. Yang lain tidak berkomentar lebih jauh, memahami maksud tetua besar. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah memilih pewaris untuk kepala lembah. Memberi tekanan lebih kepada kandidat yang menjanjikan bukanlah hal yang aneh, asalkan tetap sesuai aturan. Saat waktu persiapan berakhir, Aksawijaya langsung bertindak. Ia mengarahkan kesadaran spiritualnya ke tubuh Murdi Tiasa, dengan teliti merasakan aliran energi spiritual Murdi Tiasa. Kemudian, ia menyuntikkan energi spiritualnya sendiri, mengendalikan aliran energi dalam tubuh Murdi Tiasa. Dengan cara ini, Murdi Tiasa hanya perlu berpura-pura bekerja, sementara Aksawijaya yang menangani semuanya. Ujian ketiga pun resmi dimulai. Aksawijaya duduk bersila di belakang Murdi Tiasa, sementara Murdi Tiasa duduk di depan dengan beberapa tungku alkimia, jauh lebih banyak dibandingkan dengan peserta lainnya. Pada awalnya, beberapa alkemis memperhatikan mereka, sebagian besar menunggu kegagalan mereka. Karena tidak mengikuti ujian kedua, mereka dianggap berada dalam posisi yang lebih lemah. Namun,
Perhatian tersebut segera beralih ke pekerjaan masing-masing, karena bagi sebagian besar alkemis, keheningan dan konsentrasi tinggi adalah kunci dalam alkimia. Setiap perubahan kecil dalam tungku bisa memengaruhi hasil akhir. Sementara itu, petinggi Lembah Seribu Obat mengamati dengan cermat proses pemurnian bahan oleh tim Murdi Tiasa, berharap ada kejutan. Ketika Aksa Wijaya mengeluarkan sebatang rumput transformasi wujud dari tangannya, semua mata tertuju. Murdi Tiasa segera mengeluarkan energi spiritual, dan dalam sekejap, nyala api menyala di depannya. Ia berkonsentrasi penuh, membuat api semakin intens. Melihat ini, para petinggi Lembah Seribu Obat menunjukkan ekspresi terkejut. Selanjutnya, rumput transformasi wujud di depan Murdi Tiasa mulai berubah secara dramatis. Api melahapnya, dan cahaya berkilauan muncul, membentuk bola-bola api kecil yang berisi bagian-bagian rumput tersebut. 1, 2, hingga bola ke-21 muncul sebelum berhenti, mengejutkan semua orang di tempat itu. Dia memecah rumput transformasi wujud menjadi 20 bagian, dengan satu bagian tambahan yang lebih kecil. Tapi, apakah bahan dalam setiap bagian tidak terlalu sedikit? Salah satu petinggi bertanya. Tetua ketiga dengan serius menjawab, tidak juga. Apakah mungkin Murdi Tiasa memiliki kemampuan seperti ini? Murdi Tiasa tetap fokus, membiarkan Aksa Wijaya mengendalikan energi spiritualnya. Ia memanfaatkan setiap momen untuk belajar dari teknik Aksa Wijaya, merasa kagum dengan presisi dan keahlian Aksa Wijaya. Setelah 20 bagian selesai, seluruh penonton terdiam kagum. Kemampuan Aksa Wijaya membuat mereka benar-benar takjub, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 1560, Keajaiban Alkimia. Di depan Murdi Tiasa, api yang digunakan untuk pemurnian masih belum padam. Meskipun jumlahnya tidak cukup, Aksa Wijaya jelas tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Api di depannya semakin mengecil, namun kekuatan spiritualnya terus mengalir. Bahan-bahan di dalam api terus berputar, melepaskan kekuatan spiritual khususnya. Sayangnya, hanya sedikit ekstrak yang berhasil dipurifikasi, dan pada akhirnya hanya tersisa sedikit yang terus terkumpul. Beberapa orang dari puncak Lembah Seribu Obat memperhatikan dengan tajam, tampaknya terkejut. Kemampuan mengendalikan api ini, tampaknya sudah mencapai puncak dalam mengendalikan sifat bahan herbal, bukan? Siapa guru alkimia Murdi Tiasa? Dan bakatnya sendiri, sepertinya terlalu tinggi untuk ukuran anak muda seperti dia. Tetua besar menggelengkan kepala. Bukan dia, pengendalian ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh anak kasar seperti Murdi Tiasa. Apakah dia mungkin memiliki jiwa alkemis besar yang bersembunyi di dalam tubuhnya? Mungkin jiwa itu yang mengendalikan tubuhnya untuk melakukan hal seperti ini. Seorang tetua lainnya mengerutkan dahi. Tetua besar, jika benar begitu, bukankah itu berarti dia sedang curang? Haruskah kita menangkapnya dan memeriksanya? Tidak heran dia begitu percaya diri di ujian pertama. Tetua besar berkata, tidak perlu. Biarkan dia terus bersaing. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dia tunjukkan. Namun, kalian juga perlu waspada dengan anak muda itu, yang datang bersama dengan Aksa Wijaya dari 9 benua. Dia sepertinya tidak semudah yang terlihat. Aksa Wijaya mengumpulkan sedikit ekstrak terakhir ke dalam botol, kemudian berkomunikasi secara mental dengan ketiga rekannya. Fokus, persiapkan dirimu. Kita memiliki lebih dari 20 ekstrak herbal metamorfosis. Berarti kita memiliki 10 lebih banyak daripada orang lain. Ini bisa dianggap sebagai cara curang, tetapi agar mereka tidak bisa berkata apa-apa, jumlah pil yang kita buat harus lebih banyak 2 kali lipat dari mereka. Mendengar ini, Murdi Tiasa segera berkata, Bos, meskipun bahan-bahannya cukup, memilih jenis pil yang tepat juga tidak mudah, kan? Mengapa kita harus bersaing dengan mereka dalam jumlah? Kita cukup melebihi jumlah mereka saja. Apakah orang-orang tua dari Lembah Seribu Obat akan berbicara untuk mereka? Aksa Wijaya menjawab, mereka sudah menyadari ada yang aneh denganmu. Kamu tidak akan mendapatkan posisi pewaris itu. Jadi, penampilanmu berikutnya bukan untuk mereka, tetapi untuk gadismu. Apakah kamu bisa menarik perhatiannya? Semuanya tergantung pada kali ini. Murdi Tiasa terkejut sejenak, lalu wajahnya penuh rasa kagum. Bos, kamu serius? Kita bekerja sama dengan sangat rapi. Mereka sudah menyadari ini. Di sisi lain, Nandar Petok tidak bisa menahan diri dan berkata, rapi. Kamu duduk di posisi apoteker, itu sudah menjadi kekurangan terbesar. Murdi Tiasa hanya bisa terdiam.
Kata-kata ini membuat Murdi Tiasa bingung. Bagaimana mungkin sekte pelepasan hara memiliki seorang apoteker? Meskipun dia memiliki bakat, dia tidak bisa dibandingkan dengan para apoteker profesional yang ada di sini. Aksa Wijaya tersenyum. Sudahlah, kamu kan ingin menaklukkan gadismu, kan? Tunjukkan kemampuanmu. Jika kamu bisa tampil luar biasa, semuanya mungkin terjadi. Mengenai apakah lembah 1000 obat akan membongkarnya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Tanpa ragu, ketiga mereka langsung bersiap. Tim lain sudah mulai meramu pil mereka. Beberapa apoteker muda terkejut melihat kemampuan Aksa Wijaya dalam pemurnian bahan-bahan, tetapi mereka tidak berani mengganggu apoteker mereka sendiri karena khawatir mengganggu proses pembuatan pil. Sekali lagi, kekuatan spiritual Murdi Tiasa dipanggil, dan tungku apoteker di depannya tiba-tiba menghilang. Seketika, 9 tungku dengan diameter 30 cm muncul di depannya. Tungku-tungku ini berbeda dengan tungku besar yang digunakan oleh apoteker lain yang memiliki diameter lebih dari 1,5 meter. 9 tungku ini adalah satu set lengkap, yang Aksa Wijaya kumpulkan beberapa waktu lalu, dengan kualitas yang sangat baik. Biasanya, dia menggunakan tungku ini untuk membuat pil, sangat jarang menggunakan tungku besar yang lebih rumit. Metode ini berasal dari masa setelah kehancuran 9 benua, berbeda sedikit dengan masa Istana Langit, dan jelas berbeda dengan tungku yang digunakan di Tianxian. Namun, inilah yang memungkinkan Aksa Wijaya untuk mengembangkan kontrol yang sangat kuat, karena tidak bergantung pada formasi rune, dan lebih fokus pada pemahaman terhadap sifat-sifat bahan. Karena itulah, dengan 9 tungku ini, Aksa Wijaya bisa membuat pil dalam waktu yang lebih singkat. Tentu saja, hal ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kepercayaan diri mutlak dalam keterampilan alkimia mereka, karena hanya dengan demikian seseorang bisa mengendalikan 9 tungku tanpa bantuan formasi. Para pejabat tinggi yang melihat 9 tungku kecil ini juga terkejut, mereka jelas tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan. Namun, dalam sekejap, api yang dikendalikan oleh Murdi Tiasa terbagi menjadi 9 bagian, masing-masing masuk ke dalam satu tungku yang berbeda, dan segera menyala. Selanjutnya, 9 tungku itu melayang di depan Murdi Tiasa, berputar di sekitar api yang sangat khusus, sementara berbagai bahan mulai muncul dari kantong harta mereka, melepaskan efek yang luar biasa. Berbagai bahan terbang ke dalam api dan mulai berubah secara bersamaan. Puluhan bahan mulai diproses dalam api yang sangat panas, yang segera menarik perhatian apoteker di sekitar mereka. Beberapa pelayan apoteker bahkan mengeluarkan seruan kaget, seperti sebuah sumbu yang menyulut api, perasaan itu mulai menyebar dengan cepat. Orang-orang terusik dan memandang ke arah tersebut. Ketika mereka melihat kobaran api yang besar, mereka terkejut luar biasa. Di depan Murdi Tiasa, berbagai bahan dikelilingi oleh api. Sulit membayangkan seseorang mampu menyuling begitu banyak bahan sekaligus. Lebih mengejutkan lagi, 9 tungku pil yang melayang-layang telah dinyalakan, dengan intensitas api yang berbeda-beda pada setiap tungku. Bahan-bahan tersebut terus berubah, hingga terlihat 9 helai rumput transformasi wujud yang telah dimurnikan terbang masuk ke dalam tungku pil. Setelahnya, bahan-bahan yang selesai disuling terus-menerus dimasukkan ke dalam tungku. Karena jumlahnya yang sangat banyak, pemandangan itu tampak membingungkan. Para apoteker di sekitar sulit menebak jenis pil apa yang sedang diracik. Namun, tidak semua orang kebingungan. Para petinggi dari lembah 1000 obat, yang merupakan ahli sejati dalam dunia pil, mampu membedakan. Meskipun ada 9 tungku dengan banyak bahan berbeda, dengan konsentrasi dan ketajaman pengamatan mereka tetap bisa mengenali sebagian bahan dalam setiap tungku. Salah satu tetua berkata, setiap tungku memiliki bahan yang berbeda. Kemungkinan besar dia sedang meracik 9 jenis pil yang berbeda. Namun, aku hanya bisa mengenali 4 di antaranya. Orang lain menimpali, jangan terburu-buru menyimpulkan. Lihat, dia masih terus menyuling bahan. Itu berarti bahan-bahan tersebut belum sepenuhnya dimasukkan. Setiap tambahan bahan baru bisa mengubah hasil akhirnya secara drastis. Terlepas dari itu, fakta bahwa Murdi Tiasa mengetahui begitu banyak resep pil saja sudah membuatku takjub. Para apoteker di bawah, banyak di antaranya yang kini memperhatikan apa yang terjadi. Perhatian mereka sulit dialihkan karena fenomena ini sangat mencolok. Bahkan para apoteker senior tak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Di wilayah apoteker keluarga Adisa, Soraya Adisa tampak terkejut, memandang semua yang terjadi dengan ekspresi tidak percaya. Baginya, Murdi Tiasa,
yang saat itu terlihat sangat fokus, menggunakan teknik penyulingan, kemampuan mengendalikan api yang luar biasa, dan metode pembuatan pil yang tak terjangkau oleh imajinasinya. Kemampuan seperti itu, bahkan di antara yang hadir, mungkin tak ada yang mampu menirunya. Ia tidak mengerti bagaimana Murdi Tiasa bisa memiliki keterampilan sehebat itu. Tungku pil terus melayang, memasukkan bahan-bahan yang tersisa di tengah api. Ketika bahan-bahannya mencukupi, penutup tungku akan otomatis tertutup dan tenggelam dalam api, mengambang dengan tenang. Saat ke-9 tungku telah tertutup, api di depan Murdi Tiasa tetap menyala dengan kuat. Di depan Aksawijaya dan yang lainnya, bahan baru muncul dan langsung dimasukkan, terus disuling dan melayang-layang. Murdi Tiasa mulai kelelahan, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia mengirim pesan kepada Aksawijaya, "Bos, aku tidak akan kuat lagi. Energi spiritualku terkuras sangat cepat." Aksawijaya menjawab, "Jangan banyak bicara. Minum pilnya, dewimu sedang memperhatikanmu." Mendengar ini, Murdi Tiasa sempat tercengang, lalu segera mencari arah pandangan tersebut. Benar saja, seperti yang dikatakan Aksawijaya. Soraya Adisa sedang menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan. Tanpa ragu, ia langsung menelan pil untuk memulihkan energi spiritual dalam tubuhnya secepat mungkin, sepenuhnya menyerahkan kendali kepada Aksawijaya. Ketika mereka masih menyuling bahan-bahan, salah satu petinggi berkata, "Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka masih belum berhenti. Bukankah mereka perlu mengamati perubahan pada pil?" Tetua besar berkata, "Kurasa mereka berniat meracik pil lainnya. Jika aku tidak salah, mereka berencana mengolah semua bahan murni ini menjadi pil. Namun, jumlah jenis pil ini terlalu banyak. Dari semua pil yang menggunakan rumput transformasi wujud sebagai bahan utama, kalian tahu ada berapa jenis?" Seorang tetua menjawab, "Aku tahu ada 9 jenis." Tetua ketiga berkata, "Aku tahu 11 jenis. Dari yang tercatat dalam kitab pil yang tersebar, hanya 9 yang diketahui. Itulah alasan kami menyiapkan 10 set bahan. Namun, meskipun mengetahui resepnya, berhasil meraciknya adalah tantangan lain. 2 jenis tambahan yang kuketahui adalah pil rahasia, salah satunya bahkan diajarkan langsung oleh kepala lembah. Tidak mungkin anak-anak muda ini tahu lebih banyak dariku." Tetua besar berkata, "Lihatlah caranya. Apa yang terlihat darinya masih seperti anak muda. Kemampuan mengendalikan api dan menyuling bahan seperti itu, siapa di antara kalian yang berani mengaku lebih baik?" Mendengar ini, semua terdiam. Tanpa perkataan tetua besar, mereka pun sudah menyadarinya. Tetua kedua berkata, "Jika demikian, biarkan kepala lembah datang langsung. Aku yakin beliau akan tertarik. Terlepas dari apakah dia masih muda atau tidak, keahliannya dalam dunia pil sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan jika pil-pil ini gagal, itu sudah cukup membuktikan kemampuannya." Tetua besar mengangguk, "Aku sudah mengirim pesan kepada kepala lembah. Beliau pasti akan segera datang. Aku sangat penasaran sejauh mana dia bisa melangkah." Baru saja selesai bicara, 9 tungku pil lagi muncul, melayang-layang di tengah api dan menyala satu persatu. Kualitas tungku-tungku ini tampak lebih rendah dibanding 9 tungku sebelumnya, tetapi kemunculannya di saat seperti ini benar-benar tak terduga. Seseorang berteriak, "Tidak mungkin. Apakah dia bercanda? Mengendalikan 18 tungku sekaligus. Dia pasti curang." Bersambung ke bab 1561, terima kasih.